Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natiara Octavia, kelas 2D dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD yang telah mengampu mata kuliah fonologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat fonologi. Baiklah, langsung saja. Hakikat fonologi. Hakikat fonologi sebagai unsur terkecil bahasa. Sebagai unsur terkecil inilah yang jika dikembangkan lagi akan membentuk ilmu bahasa atau ilmu linguistik. Ketika kamu mengambil jurusan bahasa, pasti akan mempelajari tentang bidang kajian dalam linguistik itu sangat luas. Pada dasarnya, fonologi memiliki dua ruang lingkup, yaitu dalam artian luas dan dalam artian sempit. Yang ke satu, hakikat fonologi dalam artian luas. Fonologi dalam artian luas hanya fokus untuk mempelajari bunyi bahasa secara umum, termasuk juga mempelajari perbedaan makna. Misalnya, mempelajari tentang kajian fonetik dan fonemik yang akan diulas di objek kajian fonologi di bawah. 2. Dalam artian sempit, yaitu fonologi yang mempelajari perilaku bunyi bahasa dan mempelajari fungsi dari bunyi bahasa. Maka di hakikat fonologi ini akan mempelajari hierarki bahasa. Hierarki paling kecil adalah fonologi. Bentuk fonologi lebih abstrak dibandingkan sintaksis. Di atasnya fonologi terdapat morfem. Morfem adalah unsur yang mempelajari tentang pembentukan kata. Di atas morfem terdapat morfologi. Morfologi adalah ilmu bahasa yang fokus mempelajari susunan. Naik ke hierarki paling tinggi dan paling besar adalah sintaksis. Sintaksis mengkaji tataran bahasa seperti struktur kalimat. A. Pengertian fonologi. Secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu fonologi, lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Yang dikaji fonologi ialah bunyi-bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran beserta dengan gabungan antar bunyi yang membentuk silabel atau suku kata, serta juga dengan unsur-unsur suprasegmentalnya seperti tekanan, nada, hentian, dan durasi. B. Bagian-bagian fonologi. Menurut status atau hierarki satuan bunyi terkecil yang menjadi objek kajiannya, fonologi dibagi atas dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. 1. Kajian fonetik. Secara umum, fonetik bisa dijelaskan sebagai cabang fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan statusnya. Apakah bunyi-bunyi bahasa itu dapat membedakan makna kata atau tidak? Contohnya, I dan U dapat disimak baik-baik jika bunyi I pada kata tani dan kata batik adalah tidak sama, dan bunyi U pada kata susu dan dapur juga tidak sama. Inilah yang menjadi objek kajian fonetik. Kajian fonetik dibagi menjadi 3 jenis. 1. Fonetik artikulasi, disebut juga fonetik organis atau fonetik sosiologis, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia yang bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. 2. Fonetik akustik, yaitu mempelajari tentang bunyi bahasa sebagai fisis atau fenomena alam. 3. Fonetik auditoris, yaitu mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga sehingga bunyi-bunyi itu terdengar dan dapat dipahami. 2. Kajian fonemik. Fonemik adalah cabang kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna kata. Contohnya, P dan B pada kata kabur dan kapur menyebabkan kedua kata itu memiliki makna yang tidak sama. Ketidaksamaan ini adalah
yaitu 1. Kajian leksikografi, 2. Kajian sosiolinguistik, 3. Kajian psikolinguistik, dan keempat, kajian dialektologi. Fonologi berguna bahkan sering dimanfaatkan oleh cabang-cabang linguistik lainnya seperti morfologi, sintaksis, dan semantik. 1. Fonologi dalam cabang morfologi, yaitu hanya berkonsentrasi pada tataran struktur internal. Kata yang sering memanfaatkan hasil studi fonologi dalam cabang morfologi yaitu morfem dasar. 2. Fonologi dalam cabang sintaksis, yaitu hanya berkonsentrasi pada tataran kalimat ketika berhadapan dengan kalimat kamu berdiri, kalimat berita, kamu berdiri, kalimat tanya, dan kamu berdiri, kalimat perintah. 3. Fonologi dalam cabang semantik, yaitu hanya berkonsentrasi pada persoalan makna kata pun memanfaatkan hasil telaah fonologi. Misalnya dalam mengucapkan sebuah kata dapat divariasikan atau tidak. D. Gejala fonologi. Gejala fonologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu netralitas, arkifonem, dan pelepasan fonem. 1. Gejala netralisasi. Gejala netralisasi yaitu ternasi fonem akibat pengaruh lingkungan atau pembatalan perbedaan minimal fonem pada posisi tertentu. 2. Arkifonem. Arkifonem adalah golongan fonem yang kehilangan kontraks pada posisi tertentu yang biasa dilambangkan dengan huruf besar, seperti D yang memiliki alternasi atau varian fonem, T dan fonem D pada kata babat untuk babat. 3. Pelepasan fonem. Pelepasan bunyi adalah kehilangan bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada hakikat fonologi. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.